Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Anggoro dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 1211919. Saya di sini akan menjelaskan materi dari kesimpulan dari materi kuliah Studium Generale Modul 1. Jadi modul 1 ini adalah modul yang berjudul Research Preparation. Oke. Jadi di modul itu ada submodul yang bernama funding. Hal-hal yang ada di dalam funding ini diantaranya ada sebelum memulai menulis, kenali penyandang dana, kenali audiens, gunakan hak untuk menanggapi kemudian ada waspadai masalah tata kelola penelitian, dan ada kegagalan umum, dan yang terakhir ada faktor kunci untuk aplikasi yang sukses. Jadi ini adalah materi-materi yang akan dibahas dalam PPT kali ini ya. Oke, yang pertama ada sebelum memulai menulis. Jadi kita harus ketahui dulu target aliran pendanaan kita. Kemudian ada membaca catatan panduan khusus untuk skema ini. Kemudian ada konfirmasi skema sesuai tahap karir dan memenuhi kriteria kelayakan Anda. Kemudian ada jika tidak yakin apakah penelitian tersebut berada dalam ruang lingkup atau skema yang sesuai dengan tahapan karir Anda, jangan ragu untuk menghubungi project officer untuk skema tersebut. Kemudian mintalah saran dari kolega, calon rekan, pelamar, spesialis, dan lain-lain. Kemudian beri waktu yang cukup. Selanjutnya ada pahami proses penilaian dan tulis dengan pemikiran ini. Dan yang terakhir itu adalah kumpulkan tim yang kuat dan pilih kolaborator dengan hati-hati. Karena sebagai tim ya, kita bakalan ketemu sama dia terus-menerus gitu, dan bekerja sama untuk membuat suatu penelitian. Selanjutnya adalah mengenali pemberi dana. Yang pertama, kita harus baca strategi perusahaan. Misal kita sebagai perusahaan yang akan memberikan dana gitu kan. Tentunya kita harus memberikan dana itu ke orang sesuai dengan strategi yang kita punya gitu. Jadi kalau kita posisikan kita sebagai orang yang ingin mencari dana ke perusahaan, tentunya agar dana kita itu di ACC gitu, kita harus mengikuti strategi dari perusahaan yang kita lamar gitu kan. Kemudian lihatlah misi, visi, dan nilai, dimana misi, visi, dan nilai perusahaan itu sangat penting karena itulah tujuan dari perusahaan dalam jangka panjang ya kan. Lalu lihatlah situs web pemberi dana, misalnya pernyataan posisi dan kebijakan. Kemudian ada mengenali audiens. Dalam mengenali audiens, tulis ringkasan awam untuk orang awam. Kemudian ada jelaskan dengan baik konteks di Irlandia dengan mempertimbangkan pengulas internasional. Misalnya memberikan angka, kejadian, atau prevalensi. Selanjutnya adalah hindari singkatan dan akronim dan jargon, dimana ada beberapa audiens itu yang mungkin dia tidak suka dengan singkatan-singkatan atau tidak mengerti karena
singkatan itu menjadi rancu gitu kan. Jadi lebih baik dihindari singkatan dan akronim dan jargon juga. Kemudian ada gunakan hak untuk menanggapi jika ada. Jadi di sini itu ada ringkasan namun jelas dan komprehensif dan ikuti pedoman. Misalnya jumlah kata sesuai ketentuan ya kan. Kita harus sesuai jika ingin membuat suatu tulisan itu kan. Lalu akui semua kekhawatiran dan atau kelemahan signifikan yang dijelaskan dalam umpan balik. Selanjutnya, jika tim pelamar tidak setuju dengan pernyataan reviewer, jelaskan dengan jelas alasannya. Kemudian, akui dan diskusikan implikasi mengambil beberapa umpan balik. Misalnya untuk tim pelamar, personil, penelitian, biaya, jadwal, metode. Kemudian hindari tampil sebagai argumentatif atau terlalu defensif. Ya ini mungkin sudah menjadi rahasia umum ya, gimana orang yang tidak open gitu, tidak, setiap kita membuat argumen selalu di-defend oleh orang yang menjadi lawan bicara kita, itu kan artinya dia tidak ingin open. Jadi ada saran-saran baru tuh dia pasti udah blok duluan gitu kan. Lalu jangan mengusulkan untuk mengubah aplikasi secara signifikan mengikuti komentar peer reviewer. Selanjutnya adalah menyadari masalah tata kelola penelitian. Masalah etika, kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan komite etik penelitian. Masalah etika ini masalah yang sangat krusial ya, dimana meskipun kita memiliki suatu produk yang bagus gitu kan, tapi etika kita itu kurang. Pasti banyak orang yang tidak setuju dengan kita atau tidak menyukai kita, dan sehingga tidak ingin melirik kita gitu. Apakah Anda bekerja dengan kode good research practice? Lalu pernahkah Anda berpikir tentang hak kekayaan intelektual atau haki ya kan? Sudahkah Anda mempertimbangkan perlindungan data dan kerahasiaan? Dimana privasi itu kan sangat penting, dan data kita harus kita jaga agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Kemudian, apakah Anda memiliki perlindungan ganti rugi jika diperlukan? Selanjutnya ada kegagalan umum. Ini gagal menunjukkan pentingnya topik atau ide baru atau orisinal. Gagal menunjukkan pentingnya topik. Jadi kita sebenarnya punya topik gitu yang menurut kita itu bagus. Namun dalam menyampaikan topik kita atau menjelaskan tentang topik kita ke orang lain, itu tidak sesuai dengan parameter yang orang lain itu pikirkan gitu, ekspektasi mereka gitu. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian tidak teridentifikasi dengan baik, tidak fokus atau tidak didukung oleh data awal. Jadi dalam melakukan penelitian tentunya berasal dari sebuah pertanyaan, ya kan? Nah, ketika kita membuat pertanyaan itu, pertanyaan kita tidak terfokus gitu, atau tidak ada pondasi untuk memperkuat pertanyaan yang akan diteliti oleh kita. Kemudian ada studi yang dirancang tidak akan menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya ada landasan teoritis atau konseptual dari penelitian. Ini lemah atau tidak diartikulasikan dengan baik.
Ya, jadi tentunya di dalam penelitian itu sebuah landasan teori atau konsep itu harus diperkuat agar si pembaca tidak tidak kebingungan gitu kan. Jadi meskipun pembaca itu belum pernah berkecimpung gitu di suatu teori yang belum dia mengerti, dia bisa lihat landasan teori dan punya gambaran umum seperti itu. Terus kurangnya kejelasan tujuan dan atau ukuran hasil. Dimana kalau kita melakukan penelitian, tentunya harus ada kejelasan tujuan kita, arah kita mau kemana, dan juga ada ukuran hasil yang akan menjadi hasil dari penelitian yang telah kita lakukan. Selanjutnya adalah proyek terlalu ambisius dan tidak layak dalam kerangka waktu atau anggaran yang tersedia. Ya, dimana yang berlebihan selalu kurang gitu. Maksudnya yang terlalu berlebihan selalu tidak begitu bagus untuk dilakukan gitu. Dimana misal anggaran kita terlalu berlebihan, waktu kita terlalu berlebihan untuk sebuah penelitian gitu, itu menjadi sangat efektif cuma tidak efisien gitu. Yang terakhir ada tinjauan literatur yang tidak lengkap atau buruk di mana referensi kritis dihilangkan. Ya, sebagai landasan tentu kita butuh literatur yang lengkap ya, dan referensi yang kritis agar statement kita atau pernyataan kita tuh menjadi kuat gitu. Selanjutnya ada faktor kunci untuk aplikasi yang sukses. Baca dengan cermat catatan panduan. Ya, sebagai penulis gitu kan, tentunya kita harus mengerti panduan yang telah diberikan. Selanjutnya ada minta saran kepada rekan, kolaborator, mentor. Anda jika perlu lakukan peer review informal. Kemudian ada ajukan pertanyaan kepada staf penyandang dana yang mengelola skema. Misalnya petugas proyek atau manajer program gitu kan. Selanjutnya adalah ajukan pertanyaan kepada staf penyandang dana yang mengelola skema. Ini sama kayak sebelumnya. Dan dilanjutkan dengan persiapkan dengan baik untuk wawancara. Minta rekan kerja untuk membantu dengan wawancara pura-pura. Tentunya ya semakin banyak latihan, semakin bagus kita nanti saat prakteknya gitu kan. Jadi latihan itu sangat penting ketika kita untuk mempersiapkan sesuatu. Yang terakhir ada tulis aplikasi dengan mempertimbangkan pengulas Anda. Selanjutnya adalah 5 tips tentang cara meningkatkan peluang Anda untuk penemuan penelitian. Ya, tips pertama, memelihara pikiran yang siap yang dapat mengubah peluang kebetulan. Tips kedua, mengejar proyek penelitian multidisiplin dan interaksi. Tips ketiga, menciptakan peluang tabrakan biasa. Tips keempat, merangkul kegagalan yang memupuk budaya eksperimen. Tips ketiga, mengembangkan lingkungan yang aman secara psikologis, dimana ya psikologis tuh bagian dari diri kita yang harus dijaga dan harus tetap aman gitu. Lalu ada bagaimana mengidentifikasikan kesenjangan penelitian. Kesenjangan penelitian ini adalah masalah yang belum ditangani atau dijawab oleh penelitian, buku atau laporan sebelumnya. Kesenjangan penelitian adalah pusat dari setiap penelitian. Mengidentifikasi kesenjangan penelitian akan mengembangkan studi baru yang dapat menghasilkan temuan baru yang dapat memajukan ilmu pengetahuan. Kemudian ada 9 langkah mengidentifikasi kesenjangan penelitian. Yang pertama adalah mencari inspirasi dalam literatur yang diterbitkan.
Kemudian temukan kata kunci dan istilah yang terkait dengan topik pilihan Anda. Kemudian ada mencari bantuan dari penasihat penelitian Anda. Gunakan alat digital untuk mencari topik populer atau makalah penelitian yang paling banyak dikutip. Kemudian adalah periksa situs web jurnal berpengaruh. Catat pertanyaan Anda. Meneliti setiap pertanyaan, menyadari kesenjangan literatur, dan yang terakhir membaca ulasan sistematis. Selanjutnya adalah subtema Research Data Management. Diawali dengan pengertian. Pengertiannya ialah dokumen yang menjelaskan bagaimana data akan diperoleh dan digunakan dalam penelitian proyek. Ini termasuk bagaimana data akan dikumpulkan, dikelola, disimpan, dan tersedia selama penelitian, dan bagaimana itu akan dibagikan setelah proyek selesai. Tersedia beberapa template yang dapat digunakan sebagai dasar untuk rencana pengelolaan data. Kemudian ada kapan Anda memerlukan rencana pengelolaan data. Itu adalah semakin banyak pemberi dana akan meminta Anda untuk mengirimkan data rencana manajemen saat Anda mengajukan hibah. Ini berarti Anda harus menjelaskan rencana Anda untuk data penelitian manajemen selama proyek penelitian. Ini kan menjadi tinjauan bersama dengan sisa aplikasi Anda. Selanjutnya adalah mengapa manajemen data penelitian penting. Data penelitian adalah hasil penting dari ilmiah riset. Manajemen data yang baik akan memungkinkan Anda dan penelitian lain untuk mendapatkan hasil maksimal dari penelitian data Anda. Jika data terstruktur dengan baik dan semua relevan informasi tentang data hadir, mudah untuk kembali ke data yang di kemudian hari untuk analisis tambahan. Dengan cara ini, lebih banyak penelitian dapat dilakukan dengan setiap kumpulan data. Dan demikianlah penjelasan modul 1 dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.